Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati alihi wa azwajihi wa baitihi wa jami'il awliya wal ulama wal masyayikh was khususan ila hadrati ruhi syabi syuja wa jami'il muslimin kutubi syar'iyyah wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa jami'i ahli mushal al-falah wa jami'i ummati sayyidina Muhammad wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian sebelumnya di mana pada malam hari ini kita sampai pada faslun wa syara'itu wujubi sholati salasatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada satu fasal. Wa syara'itu wujubi sholati. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Jadi ada istilah syarat wajibnya sholat, ada istilah syarat sahnya sholat. Jadi kalau syarat wajibnya sholat ini, ketika seseorang itu memenuhi dari semua syarat yang ada ini, maka baginya wajib untuk melaksanakan sholat. Wajib, hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat, sehingga jikalau dijalankan dia mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan dia tertimpa dosa. Kalau syarat sahnya sholat, maka ini berkaitan dengan seseorang di saat menjalankan sholat harus memenuhi semua syarat-syarat ini, baru bisa dikatakan sholatnya sah. Nah, itu perbedaan dari istilah syarat wajibnya sholat dengan syarat sahnya sholat. Sekarang kita mulai dari persoalan syarat-syarat wajibnya sholat. Itu ada perkara disebutkan di dalam kitab Qoyah wa Takrib ini. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Wal bulughu, dan yang kedua adalah baligh. Wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal. Wa huwa haddut taklifi, wa huwa adapun akal. Haddut taklifi itu batas orang terkena taklif atau disebut dengan mukallaf. Di sini disebutkan cuma 3. Di dalam kitab yang lain disebutkan sampai 6. Ditambahkan lagi yang keempat adalah at-thaharatu 'anil haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu jika orang yang sedang haid, dia tidak terkena kewajiban sholat dan tidak terkena kewajiban untuk mengqadai sholatnya. Yang kelima adalah bulughud dakwah, tersampaikannya dakwah Islam kepada dirinya. Yang keenam adalah salamatul hawas. Panca indera ini normal. Panca indera yang dimaksud ini adalah penglihatan dan pendengaran. Kedua-duanya ini ada atau salah satunya masih berfungsi. Kalau kedua-duanya ini enggak berfungsi, penglihatan enggak bisa, pendengaran juga nggak bisa, kedua-duanya ini tidak berfungsi, maka ini tidak terkena taklif. Dia mati pun, dia tidak dalam keadaan Islam pun, tidak dikatakan dia nanti masuk neraka, karena tidak bisa masuk
ajaran, tidak masuk dakwah, mata tidak bisa melihat, plus pendengaran juga tidak berfungsi. Kita akan mengkaji satu-satu. Yang pertama tadi disebutkan syarat kewajiban sholat, yang pertama adalah Islam. Ini merupakan pokok. Oke. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang kafir, dan tidak ada kewajiban bagi orang kafir tersebut untuk mengqadai jikalau dia masuk Islam. Nah, tetapi di situ ada fawailul lil musholli, celaka bagi orang-orang yang sholat, termasuk adalah ditujukan kepada orang yang kafir pada waktu di dunia mereka tidak menjalankan sholat. Andaikan menjalankan sholat pun mereka tidak sah dalam menjalankannya. Yang dimaksud adalah orang kafir itu tetap terkena siksa karena kemaksiatan furuk-furuk yang ada di dalam agama. Orang kafir tidak menjalankan sholat, orang kafir tidak menunaikan zakat, atau tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain, mereka terkena hukuman yang berkaitan dengan itu. Jadi kan nanti di neraka diterangkan orang yang tidak sholat hukumannya ini, orang yang tidak zakat hukumannya ini, orang yang tidak puasa hukumannya ini. Jadi orang yang kafir, kita mendapatkan keterangan bahwa mereka tidak hanya yang berkaitan dengan hukuman keimanan, tetapi juga mendapatkan hukuman terkait dengan cabang-cabang daripada hukum-hukum syariat. Bukan berarti yang hukuman tidak sholat mereka tidak kena. Bukan berarti hukuman yang terkait tidak zakat mereka tidak kena. Mereka terkena itu semuanya. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Orang kafir diajak untuk Islam dulu, kemudian baru disuruh sholat. Andaikan mereka tidak mau, mereka mendapatkan hukuman terkait dengan keimanan, juga hukuman terkait hukum-hukum syariat yang ada di dalam lingkupan keimanan, keislaman, dan keihsanan. Seperti itu. Jadi kita menyebut istilah kafir itu sebenarnya bukan istilah yang kasar. Kita menyebut kafir itu bukan istilah yang keras. Karena nggak mungkin, nah ini Ustaz Bahwani ahlinya, nggak mungkin di dalam Al-Quran itu menyebutkan kata-kata yang kasar, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalamnya yang disebut dengan Al-Quran itu menyebutkan kata-kata yang jorok atau kata-kata bahasa Arab yang kasar, sangat tidak mungkin. Meskipun ditujukan terhadap orang yang di situ sangat bermaksud kepada Allah, tetapi kosakatanya itu tidak mungkin dengan bahasa yang kasar atau pisuan dengan bahasa-bahasa yang kasar menurut bahasa Arab. Makanya dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Oleh karena itu Syekh Al-Mutawal Asy'arawi itu menyebutkan kata-kata kafir itu sebenarnya adalah kata-kata yang halus. Jadi kafir itu dari kufrun yang kemudian ketika dicarikan arti terjemahan yang lain aisatrun atau sitrun, atau kafir berarti satir. Orang yang masih tertutup an rahmatillah, an hidayatillah. Orang yang masih tertutup dari rahmatnya Allah, dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada bentuk belas kasihan dari kita ketika itu orang kafir. Maksudnya adalah itu orang yang masih belum mendapatkan rahmat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan semakin kesini dengan bahasa-bahasa seperti itu, orang-orang sendiri itu mengiringnya itu dengan bahasa yang seperti itu, sehingga pemaknaan yang asli itu bergeser, seakan-akan kafir koyok-koyok niku, seakan-akan niku wong ahli neraka, gampangnya gitu. Yang aslinya maknanya adalah wahai orang yang masih tertutup dari rahmat atau hidayahnya Allah. Kalau kita tahu makna asli itu, otomatis kita mendoakan semoga segera mendapatkan hidayah. Halus sekali, aslinya halus sekali. Tetapi
karena yang membawakan adalah orang-orang kita yang dengan ritme, ritme yang keras, ritme yang kasar, maka di situ bukan salah Al-Quran. Al-Quran nggak mungkin mengungkapkan dengan kosakata yang kasar, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Kita sendiri yang mungkin membawakannya dengan bahasa-bahasa yang sehingga dimaknani atau dipahami sekarang ini dengan pemahaman yang kasar. Walhasil yang pertama adalah Islam. Orang yang kafir asli, artinya orang kafir asli ini adalah orang yang sebelumnya belum pernah memeluk Islam. Itu kafir asli. Apapun agamanya, atau bahkan tidak punya agama, itu kafir asli. Yang penting sebelumnya belum pernah memeluk Islam. Kalau sebelumnya sudah pernah memeluk Islam, kemudian dia keluar dari Islam, namanya murtad. Namanya adalah orang yang murtad. Kok masuk Islam lagi, nanti hukumnya berbeda. Orang yang kafir asli, ini ketika masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadai sholat pada waktu dia dalam keadaan kafir. Bahkan tidak disunahkan pula untuk dia mengqadai sholat yang pada waktu dia dalam keadaan kafir. Dan orang yang kafir asli ini juga mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah taqarrub yang tidak ada kewajiban niat di dalamnya, maka bernilaikan pahala. Yaitu contohnya apa? Kasodaqoti wal hadiyati. Sedekah, hadiah, hibah, pemberian. Orang kafir asli pada waktu dalam keadaan kafir, dia memberikan sedekah, dia memberikan hadiah. Ini adalah suatu taqarrub yang tidak membutuhkan niat. Kalau dijalankan oleh orang kafir, maka tidak bernilai pahala. Orang kafir bersedekah sebanyak apapun, berhadiah sebanyak apapun, maka tidak bernilai pahala. Jikalau orang kafir ini kok satu saat masuk Islam, maka amal-amal yang berkaitan dengan memberi harta tadi kemudian dijadikan amal yang sah, mendapatkan pahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi makanya ini kemudian dalilnya mana? Dalilnya adalah dari kisah Abu Lahab. Di mana Abu Lahab ini pada waktu lahirnya baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Ini meskipun di situ Abu Lahab tetap dalam kondisi kafir, tetapi ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu hari Senin dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai rasa senang, bahkan di situ memerdekakan budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah karena kesenangan Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keringanan sebab sedekah inilah, berarti kan Allah kemudian tidak menyepelekan, tidak menghirau, tidak menyepelekan dari orang kafir yang bersedekah. Ini tetap dimasukkan dalam ranah tadi. Orang yang kafir asli kok masuk Islam, maka sedekahnya dianggap, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada keterangan dari Syekh Maimun Zubair, beliau menerangkan gini, dalam urusan sedekah atau hadiah atau beramal memberikan suatu harta pada yang lain, kemudian dibalas oleh Allah berkali-kali lipat, ya, dibalas oleh Allah berkali-kali lipat, itu tidak ada sekat bainal muslim wal kafir. Baik yang melawan muslim atau yang melawan kafir, itu sama aja nanti akan dibalas kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau yang melakukan orang kafir, balasannya hanya di dunia. Kalau orang kafir yang melakukan, balasannya hanya di dunia. Kalau orang muslim, balasannya di dunia wal akhirah. Seperti itu. Jadi
Jadi enak kita sebagai orang muslim ketika beramal yang berkaitan dengan penyaluran harta, apakah itu sedekah, hadiah maupun yang lainnya, kita dibalas oleh Allah nantinya. Sekarang juga dibalas nanti di dunia dan nantinya dibalas di akhirat. Alhamdulillah. Itu yang pertama adalah Islam. Ketika ada orang yang belum memeluk Islam, berarti bagaimana yang kita suruhkan kepada mereka? Aslim wa sholli, masuk Islam, ayo masuk Islam. Kemudian baru ayo kita menjalankan sholat. Tidak hanya kalau orang yang murtad, na'udzubillahi min. Nah, kalau yang murtad berarti pada waktu dia masuk Islam lagi, maka sholat-sholat yang ditinggalkan olehnya pada waktu murtad harus diqadhi sebagai bentuk kita sebagai orang Islam jangan sampai berbuat perbuatan yang murtad. Na'udzubillahi min. Wal bulughu dan balik. Yang kedua adalah balik. Yang kedua adalah balik. Dalam urusan balik ini sebelumnya mungkin sudah pernah saya sampaikan, ada 3 tanda di mana salah satunya jika sudah dijalankan oleh seorang anak, maka anak tersebut dihukumi balik. Yang pertama adalah jikalau dia belum haid, jikalau dia belum ihtilam, baik laki-laki maupun perempuan sebelum umur 15 tahun, sama sekali belum haid, sama sekali belum keluar sperma, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan melek, maka batasannya adalah umur 15 tahun. Di 15 tahun itu umpama anak tersebut belum haid maupun belum pernah keluar sperma, maka sudah dihukumi balik. Yang kedua adalah prakteknya adalah al-ihtilamu fi dzakari wal unsa. Sudah umur 9 tahun, setelah itu pernah merasakan ihtilam, pernah keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan, maka sudah dihukumi balik meskipun belum sampai umur 15 tahun. Dan yang ketiga adalah haid fil unsa. Haid bagi seorang perempuan, ada anak sudah umur 9 tahun minimal, dia kemudian keluar darah meskipun belum pernah keluar sperma, maka sudah dihukumi balik. Sehingga pada waktu balik itulah anak tersebut sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Pun demikian, sudah maklum bagi kita bahwa bagi orang tua yajibu 'alal aba'i wal ummahati amru auladihim al-mumayyizina bis sholati idza balaghu sab'a sinin. Wajib bagi orang tua, baik bapak maupun ibu, memerintahkan anak-anaknya untuk menjalankan sholat. Anak-anak yang sudah tamyiz. Tamyiz artinya sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok atau istinja sendiri, yang tentunya sudah diajarkan sebelumnya. Jadi anak yang masih kecil, artinya ya umur 7 tahun lah, sudah mulai diajarkan bagaimana caranya istinja, bagaimana caranya cebok. Ketika sudah bisa seperti itu disebut dengan mumayyiz. Umur 7 tahun wajib bagi bapak dan ibu untuk memerintahkan sholat. Nah, memerintahkan sholat itu bukan praktiknya ayo sholat di musola, ayo tak ajak di musola, itu enggak. Bukan seperti itu doang, gitu. Ayo tak ajak ke musola, ayo tak ajak ke masjid. Itu belum cukup kalau seperti itu. Artinya pada praktek amru bis sholat itu adalah ya mengajarkan bagaimana caranya sholat. Mulai dari syarat-syaratnya bagaimana, rukun-rukunnya bagaimana, bahkan kesunahan-kesunahan yang dhuhiroh itu bagaimana. Kesunahan dhuhiroh itu kesunahan yang umum dijalankan, yang rata-rata orang menjalankan. Itu kewajiban bagi orang tua. Kewajiban bagi orang tua mulai umur 7 tahun memerintahkan sholat
yang artinya juga di situ memerintahkan untuk mempelajari apa yang berkaitan dengan sholat, mulai dari wudhu prakteknya bagaimana, pembatalan wudhu itu apa. Tidak hanya itu, perkara-perkara yang haram juga diajarkan sehingga anak-anak ini tahu. Oleh karena itu sebenarnya kewajiban orang tua dengan kata-kata amru bis sholati, perintah untuk menjalankan sholat, ini sebenarnya itu luas dalam pemaknaannya. Dalam pemaknaannya itu sangat luas. Sehingga tanggung jawab orang tua ini sebenarnya adalah tanggung jawab yang besar. Jikalau tidak melaksanakan, jikalau tidak menjalankan, kembalinya apa-apanya orang tua yang kena. Orang tua yang kena. Oleh karena itu ada ibarat referensi yang menjelaskan diperbolehkan orang tua memasrahkan yang berkaitan dengan kewajiban anak kepada seorang ustadz, kepada seorang mu'alim, kepada seorang guru. Tapi orang tuanya harus jeli. Harus jeli. Yang dipasrai ini guru yang bagaimana? Yang dipasrai ustadz yang bagaimana? Mohon maaf, ketika kita masakan ini biar bisa ngaji ikro lah, biar bisa ngaji ikro, atau apalah metodenya terserah lu. Kalau cuma ngaji ikro berarti kan belum memenuhi kewajiban. Mohon maaf, belum memenuhi kewajiban. Ini hukum fikih, jadi ini hukum fikih. Jadi kita supaya tahu apa adanya, kita supaya tahu sebenarnya bagaimana syariatnya. Maka dari itu kalau kita sudah tahu, oh saya sebagai orang tua ini harus mengajarkan sholat, apa-apa yang berkaitan dengan sholat, mana di situ perkara yang wajib, mana di situ perkara yang haram. Maka dari itu ketika kalau memang tidak mampu untuk mengajari karena saking sibuknya, maka di situ pasrah apa adanya. Saya ini pasrah, anak saya ini tolong diajarkan apa-apa yang wajib bagi, apa-apa yang harus dimengerti oleh karena saya orang bodoh, karena saya belum nggak tahu, saya pasrah. Kalau setelah itu selesai orang tua. Yang berat siapa? Ustaz. Yang berat ustaz, yang berat itu guru. Asli ya. Sebelumnya pasti tahu ini. Berat tuh ustaz mu'alim, guru itu sangat berat. Apalagi guru-guru anak kecil yang umurnya 7 tahun, 9 tahun gitu. Itu sebenarnya berat. Apalagi tidak didukung dengan orang tua yang tahu akan hukum ini. Orang tua itu mohon maaf, maunya itu apa gitu istilahnya? Cepat Ustaz, segera hatam ikroknya, segera hatam apa? Metode yang lain itu apa? Kiroatinya atau yambuannya atau uminya, tanpa di situ memandang anak kalau ditanya kamu sehari semalam sholat baru berapa kali? Atau sudah 5 kali, baru 3 kali, baru 2 kali. Orang tuanya tidak mendukung dengan mendorong sholat. Pernah anak ditanya, kenapa nggak sholat? Ayah aja nggak sholat, maksudnya sholat gitu. Nah itu kan berarti kurang dukungan, gitu. Oleh karena itu sekali lagi memerintahkan sholat bukan hanya sekedar mengajak ke musola, bukan hanya sekedar mengajak ke masjid, tetapi lebih dari itu, yakni mengajarkan terkait ilmu-ilmu yang harus dijalankan pada waktu sholat. Pun demikian kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika sudah 7 tahun diperintahkan seperti itu, nah, yang penting ada bentuk perintah, yang penting ada bentuk pengajaran, dijalankan mau tidak, nggak urusan, yang penting sudah disampaikan akan kewajibannya. Nah, setelah itu umur 10 tahun, maka ada tindakan, ada tindakan, ada action. Kalau tidak melakukan dikepuk, dijewer, tapi ghairu barih, yang tidak sampai melukai, yang tidak sampai membekas seperti itu. Biar dia tahu bahwa setiap segala sesuatu yang tidak mentaati aturan itu dapat akibatnya atau dapat siksanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bulughu tadi dan balik. Kalau orang tua sudah seperti itu, kok anak ini sudah balik, maka berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak sudah selesai orang tua.
Kok umpama masih dalam satu rumah, kok anaknya ini nggak sholat, bahasanya bukan orang tua ke anak secara khusus, tapi bahasanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang yang melihat kemungkaran, maka wajib untuk mengingatkan, wajib untuk mencegahnya. Berarti nggak harus berkaitan dengan orang tua dan anak, tetapi menyeluruh. Ketika kita melihat, bukan terus kemudian itu anak saya sudah tak suruh kok, sudah tak suruh ngaji, sudah tahu ilmunya, balik dalam keadaan sudah pinter, masih dalam satu rumah atau dalam keadaan tertentu melihat anaknya ini tidak menjalankan sholat, terus kemudian berdalih, lah enggak, sudah selesai urusanku, aku dia. Oke, dalam urusan yang tadi, tapi kan kita terkena hitop juga. Ketika kita melihat kemungkaran, maka wajib untuk menahyu, wajib untuk berusaha supaya kemungkaran itu tidak ada. Prakteknya seperti itu. Apalagi yang orang tuanya sebelumnya belum mengarahkan dengan baik, malah di situ punya tanggungan untuk terus mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Fala tajibu ala majnunin, maka orang yang gila jelas baginya tidak wajib sholat, dan ketika sembuh juga tidak ada kewajiban untuk mengqadai sholatnya. Yang keempat sudah saya sebutkan tadi, suci dari haid dan nifas. Sekali lagi, orang yang haid maupun nifas tidak ada kewajiban sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengqadai sholat. Bal yahrumu al-qadhu inda Ibnu Hajarin, bahkan haram untuk mengqadai menurut Imam Ibnu Hajar, sebab tidak ada syariatnya untuk mengajarkan itu. Yang kelima adalah bulughud dakwah, tersampaikannya dakwah Islam kepada orang tersebut. Ini umpama ada orang yang benar-benar di pelosok, sok, sama sekali tidak ada dakwah untuk dia masuk Islam. Pokoknya benar-benar pelosok, mulai dari lahir ceprok sampai dia meninggal dunia, nggak ada yang mengasih tahu tentang Islam, maka dia tidak terkena taklif. Oleh karena itu ya, orang seperti ini dia tidak bisa nanti dihukumi masuk neraka. Siapa yang mau, Pak? Karena seperti itu kan nggak kena apa-apa, tapi nggak bisa merasakan indahnya Islam. Yang keenam adalah tadi salamatul hawas, selamat panca indera, yakni panca indera yang berupa penglihatan dan pendengaran. Kedua-duanya ini minimal salah satunya harus ada. Kalau kedua-duanya nggak ada, maka tidak bisa ilmu ini tersampaikan. Jadi penglihatan dan pendengaran minimal salah satunya harus ada. Semoga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua teman kita dalam keadaan normal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassolawatu al-masnunatu, adapun sholat-sholat yang disunahkan, khamsun itu 5. Khamsun itu 5. Yang dimaksud disunahkan di sini adalah ayil masnunu jama'atuha, disunahkan berjamaah. Itu ada 5, disebutkan dalam kitab takribnya. Al-Idani yakni sholat id 2, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan sholat gerhana 2, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Berarti ada berapa? 5 ya. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Yang terakhir adalah sholat istisqa. Ini nanti sholat-sholat ini ada babnya sendiri. Sholat-sholat ini nanti ada babnya yang dikupas nanti di belakang. Jadi tidak perlu saya sampaikan secara detail dalam bab ini. Loncat dari syarat wajib sholat, tiba-tiba beliau membahas, padahal nanti ada babnya sendiri. Terus bahasanya itu gini, melameri itu dimukadimai supaya kita kepo. Wah, ini kok ada sholat sunnah. Padahal sholat jamaah juga belum, gitu. Rukun-rukun juga belum. Ini apa ini? Sholat kok ada
5 sunnah bisa berjamaah bisa. Ini apa ini gambarnya gitu. Supaya kita kepo. Artinya supaya kita terus mengaji, semangat dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya. Wasunanu at-tabi'atu, dan kesunahan-kesunahan yang mengikuti lil fardhi pada sholat fardu. Wasunanu, adapun kesunahan-kesunahan at-tabi'atu yang mengikuti lil fardhi pada sholat fardu, sab'a asyrota, itu 17 rakaatan, apanya rakaatnya. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Ya, sholat rawatib disebutkan di sini 17. Ada yang mengatakan 12. Tapi hasil yang muakkad itu ada 10. Yang muakkad. Muakkad maksudnya apa? Yang terus dijalankan oleh Rasulullah. Yang selebihnya itu Rasulullah kadang-kadang menjalankan, atau seringlah mungkin dia sering menjalankan, tetapi dia terus menerus. Yang 2 ini terus menerus, yang 10 ini terus menerus dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 10 dulu apa? 2 rakaat qobliyah subuh, terus kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur, 2 rakaat qobliyah asar, terus ba'diyah maghrib. 10. Terus isanya mana? Enggak ada ya? 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur. Oh, di sini yang disebutkan mal asar enggak ada di sini. Kalau di dalam Fathul Qoribnya yang termasuk muakkad, ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib yang termasuk muakkad itu qobliyah asar enggak ada. Menurut Fathul Qorib, qobliyah asar enggak ada. Berarti qobliyah asar menurut kitab Fathul Qorib ini termasuk yang ghairu muakkad. Sebentar, tak carikan dalam kitab yang lainnya. Dalam kitab lainnya berapa ya? Dalam kitab lainnya juga gitu. Yang termasuk muakkad itu tidak mengikutkan qobliyah asar. Tidak mengikutkan qobliyah asar. Jadi yang muakkadah wa hiya allati wadaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruha la hadiran wala safaran wa asyra. Salat rawatib yang muakkadah yang selalu dijalankan Rasulullah, beliau tidak pernah meninggalkan baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan bepergian, itu ada 10. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, terus 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Tidak ada qobliyah asar. Kalau yang muakkadah. Kalau yang selain itu, maka masuknya adalah ghairu muakkadah. Rasulullah tidak terus menerus, tetapi kita menjalankannya juga tidak masalah, sangat bagus. Walhasil yang tidak ada itu ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Yang tidak ada itu ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Mari kita baca dulu yang di dalam kitab takribnya ini. Sampai 17 ini apa aja. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ini memang afdhuluha. Paling utamanya sholat rawatib adalah sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusafiru alaihima aktsara min ghairihima. Karena sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tekun, sangat tekun, sangat rajin. Ini dilihat oleh para sahabat dalam menjalankan sholat qobliyah subuh dibandingkan rawatib yang lainnya. Jadi Nabi sudah sangat tekun mestinya, tapi dalam qobliyah subuh beliau itu menjalankannya dengan sangat tekun. Kata-kata tekun di sini bukan diartikan kita memperlama, bukan berarti kita memperlama qobliyah
subuh. Dalam Fathul Mu'innya itu dia tetap dalam menjalankan itu khafifataini, semaklumnya aja, tidak kemudian diperlama. Kalau mau diperlama ya tidak di qobliyahnya, tetapi di sholat subuhnya. Ini sampai ada keterangan 3 surat yang dibaca. Ada yang pertama adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah, rakaat yang pertama, ayat di dalam surat Al-Baqarah, qulu amanna billah. Surat Al-Baqarah ayat ke-136. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah ayat ke-136. Rakaat keduanya surat Al-Imran qul amanna billah ayat ke-84. Kalau yang hafal boleh baca. Tapi saya belum pernah menjalankan ini. saya belum hafal. Yang hafal Quran enak ya, langsung bisa menjalankan. Sebenarnya nggak harus hafal sih, dibaca juga boleh. Tapi jujur saya belum pernah menjalankan, tapi nggak apa-apa yang saya sampaikan, supaya saya juga termotivasi. Terus kemudian ada riwayat yang lain, rakaat yang pertama adalah alam nasroh, rakaat yang kedua adalah alam taroh. Riwayat yang ketiga adalah kuliah kulhu. Terus dari sini seorang ulama yang bernama Imam An-Nawawi di dalam kitab Fathul Mu'in ya udah gabung dari hiji. Berarti rakaat pertama baca tadi di Al-Baqarah ayat ke-136, Alam Nasroh sama kuliah. Kemudian di rakaat yang kedua baca dari Ali Imran yang ayat ke-84, kemudian Alam Taro dan Qul Huwallahu Ahad. Kalau saya pribadi ya, yang biasanya saya mulazamahkan itu ya Alam Nasroh dan Alam Taro, ya. Alam Nasroh dan Alam Taro. Alam Nasroh dan Alam Taro ini memang keterangannya itu yang saya dapatkan lumayan banyak faedahnya. Kalau mau dibaca pada qobliyah subuh. Yang pertama, zalat anhu illatul bawasir. Termasuk khasiatnya supaya tidak terkena penyakit bawasir, penyakit bol atau apa namanya ambeien, atau bahkan bisa menghilangkan jikalau memang Allah mengendaki, insya Allah sabab dari pembacaan ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keterangan lagi, la yara syarran dalikal yaum aslam. Ketika qobliyah subuh mau membaca itu, maka seharian itu dia tidak akan terkena keburukan, dia tidak akan terkena kejelekan pada hari itu. Terus kemudian termasuk khasiatnya adalah qasurat anhu yadukul li'atuin walam yaj'al lahum sabila. Kalau kita punya musuh atau orang yang tidak senang pada kita, kok mau ngapa-ngapain kepada kita, mau berbuat rese, berbuat buruk kepada kita, maka tidak bisa, akan dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanapun cara dia, maka tidak ada jalan untuk melukai, untuk berbuat jelek kepada kita. Jikalau kita mau membaca Alam Nasroh dan Alam Taroh, dikirim rudal sijil, dikirim rudal sijil. Kan ada kata-kata sijil kan, gitu. Rasul alim Babil, terus Warasul alim Babil, terus apa Pak? Yang sijil-sijil itu loh. Hijarati min sijil. Pokoknya bapak-bapak coba deh buka minimal arti dari alam nasroh dan alam taroh. Itu kan untuk dari kesulitan mendapatkan kebahagiaan, dari hal-hal yang kemudian mau menyerang kemudian ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita hidup di dunia, ada yang halus, ada yang kasar, supaya kita juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ininya yang nanti akan melindungi, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kalau yang saya langgengkan itu alam nasroh dan alam taroh, minimal pada qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Rakaat al-fajri bagus lagi ketika termasuk amalannya adalah setelah
qobliyah subuh kan intidor sholat subuh itu membaca wirid subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah. Ada yang wa bihamdi sebut lagi, ada yang tidak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau saya dapat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah. Ada wa bihamdihi-nya lah. Yang saya dapat. Jadi kalau yang saya temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu enggak ada wa bihamdihi-nya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu yang di dalam Ihya Ulumuddin. Itu dibaca 100 kali. Di antara qobliyah subuh sama sholat subuh. Itu katakan Nabi, pokoknya dunia gampang. Dunia itu kecil ya. Dunia itu kecil. Artinya perasaan kita itu diliputi dengan santai dalam urusan dunia, tidak gugup, tidak resah, tidak gelisah 100 kali. Kalau saya yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah. Itu kata guru saya silahkan 24 kali. Kalau nggak cukup ya 12 kali. Dari situ bagaimana cara saya mempraktekkan? Tergantung. Kadang kita kan mohon maaf sholat subuh berangkat awal atau bahkan sebelum masuk waktu subuh sudah di masjid. Nah, ini kan waktu panjang karena di alarm ini adzan sama sholat subuh itu kalau di tempat saya itu 15 menit. Itu tujuannya untuk itu, bukan untuk memperlama mulainya jamaah, karena ada wiridan-wiridan yang sangat ampuh dijalankan di situ. Kalau bisa di awal ya bisa membaca 100 kali. Tapi namanya orang kadang agak terlambat. Masih berapa ya? Oh, baca 24 kali. Atau kadang bahkan mepet 12 kali. Kalau kelewatan ya udah dibaca setelah subuh. Biar di situ namanya tidak meninggalkan keistiqomahan kita dalam menjalankan wirid atau zikir-zikir seperti itu. 2 rakaat qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian wiridannya juga urusan dunia. Qobliyah subuhnya juga nanti urusan dunia. Pokoknya yang menjalankan itu urusan dunia insya Allah tidak menjadi masalah gitu aja. Alhamdulillah. Wa arba'un qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ada yang menerangkan bukan 2 rakaat, bahkan tambah 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ini kadang-kadang dijalankan baik. Kadang-kadang dijalankan baik kalau memang pada waktu senggang, punya semangat untuk menjalani ibadah dan senang, maka ya kadanglah dijalankan. Soalnya ada hadis Nabi sahih hadisnya. Man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu ta'ala al-nar. Barang siapa menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur maka diharamkan oleh Allah dari api neraka. Terus kemudian wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar atau qobliyah asar. Ini juga ada hadis yang menerangkan rahimallahu ra'an sholat qoblal asar. Semoga Allah merahmati orang yang mau menjalankan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi setiap orang yang menjalankan qobliyah asar 4 rakaat boleh 4 1 salaman atau 4 kali 2 salaman, diterangkan seperti itu, maka mendapatkan doa baginda Nabi, yakni orang tersebut memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa Nabi pasti mustajab. Doa Rasulullah pasti mustajab. Fa inna da'watahu mustajabu bila syakkin. Sungguh doanya baginda Nabi mustajab, dikabulkan tanpa ada keraguan sedikit. Kalau ingin mendapatkan rahmat belas kasih dari Allah, ya ini jalankan. Meskipun tidak selalu, sebenarnya pernah menjalankan supaya kita termasuk orang yang suka akan kesunahan-kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2
2 rakaat setelah maghrib. Boleh tadi. Termasuk baca Alam Nasroh dan Alam Taroh. Kalau enggak ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, bagaimana dengan qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib diterangkan dalam kitab lainnya juga termasuk sholat sunnah rawatib. Tapi ghairu muakkadah. Wa salasun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. Dan 3 rakaat setelah isya, di mana satu dari ketiga tersebut diniati sholat witir. Jadi setelah sholat isya 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian 1 rakaat sholat witir. Tapi ada keterangan gini, memang minimal sholat witir itu 1 rakaat, tetapi kalau dilanggengkan itu hukumnya makruh. Melanggengkan sholat witir 1 rakaat itu hukumnya makruh. Kok pelit temen begitu bahasanya. Karena menurut Imam Abu Hanifah itu sholat witir enggak sunnah. Sholat witir itu menurut mazhab Hanafi itu wajib. Nah, kita kok pelit amat, istiqomahnya cuma 1 dimani bahasanya, dimani bisa ada dalil innallaha yuhibbul witro. Tapi witro kan bukan berarti 1, yang penting kan ganjil. Oleh karena itu ya 1 boleh, tapi jangan selalu 1. Yang perlu diketahui dalam sholat sunnah rawatib ini adalah masalah waktunya. Kan tadi ada qobliyah, ada ba'diyah. Waktuha il-qobliyah kawaktil faridoti. Waktu sholat sunnah yang qobliyah itu seperti waktunya sholat fardu. Fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil faridoti wa yakhruju bi khurujihi. Maka masuk waktu sholat sunnah qobliyah dengan masuknya waktu sholat fardu, dan keluar waktunya sholat sunnah qobliyah dengan adanya keluarnya atau selesainya waktu sholat fardu. Yakni bagaimana? Sholat sunnah yang qobliyah ini setarnya itu sama seperti startnya sholat fardu. Finishnya juga sama selesainya sholat fardu. Maka kemudian timbul pertanyaan, andaikan sholat sunnah qobliyah dijalankan setelah sholat fardu, itu termasuk ada apa termasuk qadha? Ada itu berarti di waktunya, qadha itu berarti tidak pada waktunya. Dalam hal ini termasuk ada. Karena disebutkannya qobliyah ini adalah setarnya sebelum sholat fardu, bersamaan waktunya dengan sholat fardu. Jikalau dilakukan setelah sholat fardu tidak masalah. Tapi meskipun seperti itu, afdolnya tetap dijalankan sebelum sholat fardu. Ini kan kita bicara fikih. Kalau kita bicara fikih, maka jikalau dilakukan setelah sholat fardu itu masih dikatakan ada, tidak dikatakan qadha. Kalau sholat sunnah ba'diyah yadkhulu waqtuha bi fi'lil faridoti. Kalau sholat sunnah ba'diyah masuknya dengan adanya telah menjalankan sholat fardu, selesainya setelah waktu sholat fardu itu juga selesai. Oleh karena itu sekali lagi sholat sunnah qobliyah ketika dijalankan setelah sholat fardu itu tetap dikatakan ada, bukan dikatakan qadha. Umpama kita pada waktu mau sholat jamaah ternyata sholatnya sudah diiqomai. Aduh, sudah diiqomai berarti tidak bisa menjalankan qobliyah duhur nih. Loh, enggak gitu. Nanti bisa dijalankan setelah sholat duhur, dan itu pun masih ada qobliyah dulu kemudian baru ya, karena kata qobliyah itu startnya bersamaan dengan masuknya sholat fardu, baiknya dijalankan sebelum sholat fardu. Seperti itu. Timbul pertanyaan lagi, lah kalau kemudian menjalankannya setelah sholat subuh gimana? Menjalankannya setelah sholat subuh, padahal kan nggak boleh kan, atau bahkan nggak ada kan sholat ba'diyah subuh, atau menjalankannya setelah sholat asar.
Ada orang berangkat ke musola, kemudian pada waktu itu sudah komat, otomatis waduh nggak bisa menjalankan khairun minad dunya wa fiha ini. Gimana rezekiku satu harian ini kalau nggak menjalankan ini, jadi berpangku tangan pada sholatnya umpama seperti itu. Maka bagaimana? Ya diperbolehkan menjalankan sholat qobliyahnya setelah sholat subuh atau pada praktek tersebut di waktu sholat diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkannya ba'diyah subuh atau setelah sholat subuh atau setelah sholat asar itu sholat-sholat yang mutlak, yang sebelumnya tidak ada sebab. Umpama isya belum sholat, sadar-sadar pada waktu sholat subuh, sholat isya belum sholat deh, dijalankan setelah subuh, nggak apa-apa, maka bahkan itu harus kalau memang tidak ada udzur, tidak harus menunggu nanti matahari terbit. Karena yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang nggak ada sebab sebelumnya. Nah, yang penting tidak tahari. Tahari itu gini, ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan sholat di waktu itu. Tidak ada unsur kesengajaan menjatuhkan sholat, menjalankan sholat di waktu yang sebenarnya tidak diperbolehkan itu. Umpama nanti ajalah sholat qobliyah subuhnya taruh di setelah sholat subuh. Nah itu nggak boleh, tidak diperbolehkan, itu berarti ada wujud tahari. Nah kalau tidak seperti itu memang alami, mau berangkat atau baru bangun tidur ternyata udah koma, ya udah itu nggak masalah. Tapi kalau tahari nggak boleh. Sehingga kita dalam beribadah ini tahu maksudnya, tahu caranya. Tapi kalau menimbulkan fitnah, ya janganlah. Pernah ada jamaah dari masjid dapat keterangan di sini, dipraktekkan di masjid Keranggan. Wah langsung ditegur sama situ. Nggak ada Pak dia subuh. Padahal dia pada waktu berangkat ke situ memang keburu sudah iqomat. Nah, setelah iqomat, kemudian dia ikut subuhan dulu, setelah itu mau qobliyah subuh, karena enggak masalah. Tapi timbul cekcok, mohon maaf, bukan kemudian kita merasa benar, daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin yang itu belum paham atau belum dapat keterangan seperti itu, ya udahlah. Mendingan di situ dalam urusan hal ini ya jangan di tempat-tempat yang secara umumnya belum paham, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Kan nggak perlu debat, hal semacam itu malah dikira tidak baik. Bisa dilakukan, ada salah satu bisa dilakukan setelah sholat isya. Dikondokkan setelah kalau dijalankannya sholat setelah sholat isya malah nanti maksudnya kondok Pak Haji. Jadi kita itu kalau menjalankan pas setelah sholat subuh sebelum matahari terbit itu bukan kondok, masih dikategorikan ada. Masih dikategorikan ada. Karena waktu qobliyah itu wa yakhruju bi khuruji. Keluarnya itu dengan adanya keluarnya waktu sholat fardu. Nanti isya ya nanti malah tidak jadi ada, malah jadi kondok. Maka dari itu nggak masalah, cuma kalau dalam praktek di masjid-masjid yang mohon maaf tidak umum atau belum sampai ke situ ilmunya, ya kita hindarilah daripada kita menimbulkan persoalan atau permasalahan. Wassalah sunawafilah wallahu alam bishawab. Kita teruskan kajian insyaallah pada pertemuan berikutnya, sholat malam, sholat duha, sholat tarawih. Semoga kita terus semangat dalam mengaji. Silahkan yang mau bertanya terkait dengan syarat wajibnya sholat dan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah beserta ba'diyah. Monggo yang mau bertanya. Ya silakan. Tadi yang pertama terkait balik buat perempuan kan ditandakan dengan haji. Ada nggak kemungkinan dia mimpi dulu berobat atau mimpi dulu gitu mimpi?
Jadi termasuk alamat balik disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih itu perempuan termasuk bisa masuk kategori ihtilam. Dimungkinkan dia itu keluar sperma meskipun belum haid. Makanya tadi yang kedua al-ihtilamu fidzakari wal unsa. Bukan hanya untuk anak laki-laki tetapi juga dimungkinkan untuk anak perempuan. Jadi ketika ada anak perempuan minimal umur 9 tahun kok sudah keluar sperma baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur, maka dia sudah dikatakan balik. Seperti itu Pak Zaka. Mungkin ada lagi yang bertanya atau cukup kita ngopi? Ini ada papan tulisnya enggak sih? Ada. Ya udah bisa-bisa pakai papan tulis saja, biar nggak ngawang-ngawang. Saya pengen minta contoh yang terkait waktu sholat itu matahari seperti apa, bayangannya kayak gimana gitu. Ya kapan-kapan Pak Zaka. Ini kan lewat papan tulis kan bisa. Ya, makanya ini ada papan tulisnya enggak? Ada. Kapan-kapan. Ada pertanyaan Pak Budi? Cukup? Cukup ya, tinggal menjalankan ya. Maksudnya menjalankan ini tadi. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga kita dimudahkan dalam menjalankan hukum-hukum dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.